Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Fakta Hukum Indonesia. Hari ini kita bersama narasumber yang sangat istimewa, sosok yang berada di Garda Etika Kehormatan Lembaga Legislatif Kabupaten Bekasi. Beliau adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Jamil. Assalamualaikum. Selamat datang. Kita akan kupas tuntas peran BK, Badan Kehormatan, tantangan menjaga marwah Dewan dan dinamika etika di tengah politik daerah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, ini kita akan mengupas tuntas ya Pak tentang menjaga marwah di Dewan Kehormatan. Ya. Tugas paling berat ini DPR. Paling berat ya. Oke, baik. Ini kita akan tanyakan untuk yang pertama, yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dan menjaga marwah DPRD di tengah dinamika pada saat ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tantangan, menurut saya pekerjaan itu ketika kita berlandaskan pada aturan yang ada, tantangan itu menjadi tidak ada. Asal kita rule-nya dipakai. Karena Badan Kehormatan itu bekerja berdasarkan kode etik. Aturan yang dibuat oleh DPRD dan itu dilakukan menjadi peraturan DPRD beriringan dengan peraturan tata tertib tatib DPRD. Jadi kalau tantangan ya semua tugas pasti ada tantangan. Tapi bagi saya tantangan itu menjadi bukan tidak ada ya, artinya menjadi clear nanti ketika kita punya landasan di dalam melaksanakan tugas. Dan Badan Kehormatan landasannya adalah kode etik DPRD. Kode etik DPRD ya. Jadi semuanya harus patuh terhadap kode etik Ya. tersebut. Ya. Oke, baik. Karena begini, aturan itu kan kalau sudah ada, apalagi DPRD ya, lembaga politik dan teman-teman juga, semua yang jelas pastinya orang pilihan dari 3,2 juta rakyat Indonesia. Hanya 55 orang yang mewakili. Jadi kan semua sudah orang pilihan. Orang-orang pilihan ya. Pilihan dari rakyat. Dari rakyat. Dan nyatanya memang lahir karena dipilih. Karena dipilih ya. Dan tujuannya tentu kan kita dalam rangka pelayanan yang optimal. Kemudian juga semua adalah kepentingannya dalam rangka melayani masyarakat dan mewakili masyarakat dalam memperjuangkan segala aspirasi dan juga keinginan masyarakat. Oke, baik. Jadi bisa diterima laporannya dan nanti akan diproses Pak ya? Bisa. Tentunya ya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga untuk Pak Ketua Dewan Kehormatan ya. Badan Kehormatan ya, Badan Kehormatan. Sejauh mana Pak transparansi dan akuntabilitas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan terhadap anggota DPRD yang dilaporkan melanggar gitu? Ya, sejauh ini kan alhamdulillah ya, belum ada ya yang masuk ya. Alhamdulillah ya. Belum ada yang masuk. Ya tentu lagi-lagi karena kita ini adalah lembaga, kemudian prosesnya juga akan mengikuti aturan yang ada. Dan tidak bisa dipisahkan Badan Kehormatan itu dengan pimpinan DPRD. Karena Badan Kehormatan juga akan melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan DPRD, juga tugasnya adalah bagaimana juga membantu pimpinan DPRD dalam rangka menjaga marwah anggota ya. DPRD. Oke, baik. Jadi belum ada ya, alhamdulillah sampai detik ini belum ada laporan dari masyarakat ya. Iya. Berarti bye-bye semua. Bye-bye semua, iya. Oke, baik. Jadi belum pernah ada kasus-kasus penting, Pak ya? Belum ada. Belum pernah ya yang ini ya, yang berdampak kepada ya. Citra DPRD ya. Betul. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan selalu terjaga Pak ya. Amin. Oke, baik. Ini untuk yang terakhir Pak, apa pesan dan harapan Badan Kehormatan Badan Kehormatan
kepada seluruh anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Bekasi agar integritas lembaga legislatif tetap eksis, tetap terjaga gitu. Ya tentu saya berharap karena kita juga sudah memilih profesi kita sebagai perwakilan rakyat dan wakil rakyat masyarakat Kabupaten Bekasi, maka kita ini lembaga yang memang dalam melaksanakan tugas diatur dengan undang-undang. Kemudian dari undang-undang itu kita juga punya tadi bagaimana anggota DPRD dalam melaksanakan tugas itu berdasarkan kode etik yang ada, tata tertib, kemudian kode etik. Nah, kita berharap kepada teman-teman semua, yuk sama-sama kita laksanakan tupoksi kita berdasarkan kode etik yang ada, sehingga tentu aturan itu kan dibuat untuk menyelamatkan kita. Ya, agar kita juga bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas keterwakilan kita sebagai lembaga DPRD, sebagai anggota DPRD, dan sehingga apa yang diharapkan keberadaan kita oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi kode etik DPRD sebagai anggota DPRD, insya Allah saya yakin dan percaya bahwa kita akan mampu melaksanakan tugas kita sebagai fungsi-fungsi DPRD, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan juga sepak terjang kita memang diawasi juga oleh masyarakat. Karena yang raja itu kan masyarakat. Dia yang milih, dia yang memberikan tugas, dan kita adalah pelayan. Ya, saya berharap kepada teman-teman, yuk kita bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng saling menjaga marwah lembaga DPRD. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya, dan ini saya mau mengulas lagi sedikit Pak tentang tantangan terbesar yang dihadapi Badan Kehormatan itu seperti apa Pak kira-kira itu? Ya, saya balik lagi ya, kalau bicara tantangan itu tadi, kalau kita sudah jalani dengan prosedur dan aturan yang ada, saya pikir nggak ada tantangan. Nggak ada Ya, tantangan. nggak ada tantangan. Toh juga kita juga kan melaksanakan peraturan yang ada. Mulai dari, ya tentu kalau dari atas kan undang-undang, kemudian juga peraturan-peraturan yang kita buat di Perda. Kemudian yang paling penting buat saya berpegang teguh pada peraturan DPRD yang mengatur tentang kode etik anggota DPRD. Insya Allah nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan ya. Sosialisasi kode etik itu ke seluruh dewan seperti apa ya Pak? Ya, kita sedang memang kita masih, ya kesannya sih masih tahun pertama ya. Masih tahun pertama. Ini kepada sekretariat DPRD kita juga sedang minta agar dibukukan mengenai kode etik DPRD dan juga tata tertib DPRD, nanti akan dibagikan seluruhnya kepada anggota DPRD. Dan kita juga sedang minta kepada sekretariat DPRD agar ketika bimbingan teknik nanti, ya BIMTEK, ini ada materi-materi tentang kode etik, karena itu menjadi penting juga. Oke, baik. Terus kita juga mungkin masyarakat juga perlu tahu nanti kan tindakan yang seperti apa sih yang melanggar kode etik DPRD itu gitu Pak? Seperti apa, bolos kerja atau rapat terlambat atau apa, bagaimana Pak yang melanggar kode etik? Iya, itu banyak di kode etik itu diatur ya. Diatur bahwa bagaimana tentang kerahasiaan rapat, kemudian juga bagaimana sikap anggota DPRD, kemudian juga bagaimana DPRD menghadiri rapat-rapat, kemudian juga etika ya, etika lagi, sopan santun, etika, kemudian juga kehadiran paripurna ya, karena kan paripurna menjadi hal penting, ini menjadi pengambilan keputusan, kan di situ juga diatur di kode etik, ya, diatur di kode etik. Kemudian juga tadi bahkan di kode etik itu juga sampai kepada mengatur tentang sikap anggota DPRD di masyarakat dan di keluarga juga. Diatur. Diatur semuanya di dalam kode etik tersebut ya. Oke, ini kira-kira sanksi yang terberat itu biasanya apa itu Pak yang diterapkan oleh Badan Kehormatan? Ya, kalau berdasarkan tata beracara, kan ada lagi kita peraturan DPRD itu tentang tata beracara.
sanksi itu diatur di situ. Pertama adalah teguran lisan. Teguran lisan. Nah, teguran lisan, kemudian nanti ada teguran tertulis. Ya. Nah, teguran tertulis sampai kepada misalnya pengusulan pemindahan atau pergantian dari jabatan. Ya. Dan sampai aturan itu ya kalau memang berat dan berdasarkan keputusan ya sampai pada usulan pemberhentian. Pemberhentian. Ya. Tindakan yang terberat misalnya bisa disangsikan oleh Badan Kehormatan itu biasanya apa itu gambarannya Pak? Kira-kira? Ya biasanya pada proses hukum ya. Proses hukum ya? Ya biasanya pada proses APH. Nah, biasanya ke sana. Tetapi kan tentu kan semua ini juga kita di Badan Kehormatan juga kan berproses. Ya, berproses karena ada praksi, kemudian ada partai kan gitu. Iya. Oke, baik. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Siap. Semoga Badan Kehormatan terus menjadi penjaga marwah DPRD Kabupaten Bekasi. Ya. Buat sobat pendengar, jangan lupa integritas itu dimulai dari hal-hal kecil sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih.